印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 476-480. Bajingan sialan. Pasti ada yang salah, bagaimana ular sanca menelan 7 warna yang mengerikan itu bisa muncul. Raja Xuanling diam-diam menyesal. Apakah ini benar-benar ular sanca penelan langit berwarna-warni? Petik 2. Dikatakan bahwa ular sanca penelan asli terbagi menjadi 10 warna. Dengan 10 warna, Anda dapat menelan matahari, bulan, dan bintang dengan mulut terbuka, dan Anda dapat bunuh para dewa dan dewa ketika kamu membuka matamu. Inti obat di samping berbicara perlahan, dengan suara terkejut tapi itu tak henti-hentinya. Tenang, piton menelan warna-warni, ini tidak seperti itu. Mata Qin Tian sedikit rileks dan kemudian membuka mulutnya ke arah kerumunan. Ini bukan ular piton yang menelan warna-warni, jadi benda apa ini? Xuan Mo berkata dengan sedikit ketakutan. Jelas, pola yang hidup ini saja memberi mereka tekanan besar yang tak terlihat. Ular sanca penelan 7 warna adalah beberapa binatang paling menakutkan di dunia. Jika ini benar-benar ular sanca telan 7 warna di depanmu, aku khawatir saat ini kita akan menjadi jiwa dari mulut mereka. Qin Tian tersenyum, jalan. Mengenai hal ini, saya khawatir kemungkinan besar itu adalah tarian ular legendaris. Qin Tian tersenyum. Tarian ilusi ular. Semua orang bingung. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Aku tidak tahu dan tidak menyalahkanmu. Lagi pula, piton penelan langit 10 warna pernah dihancurkan oleh penguasa alam iblis, jadi tidak mungkin keluarga piton penelan langit masih ada di dunia ini. Dan benda di depan kita paling-paling hanyalah proyeksi di kuil. Qin Tian tersenyum. Proyeksi. Kalau begitu benarkah ada ular piton yang menelan langit berwarna-warni di kuil ini? Raja Xuanling mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sangat gembira. Meskipun aku tidak yakin, tapi pasti ada sesuatu yang dimiliki oleh piton penelan langit 7 warna. Jika tidak, sisa kekuatan piton penelan langit 7 warna ini tidak akan keluar untuk menghentikan kita tanpa alasan. Qin Tian tersenyum. Piton menelan berwarna-warni. Mata Raja Xuanling menjadi sangat panas. Raja Xuanling belajar dari beberapa gulungan kuno bahwa melalui kekuatan darah dari piton penelan langit 7 warna, kekuatan api suci dapat sangat berkurang. Dalam kata-kata Seng Yan, Raja Xuanling tahu bahwa yang mereka penjarakan di lantai 7 istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling adalah api suci yang menakutkan itu. Pada awalnya, biaya yang sangat besar untuk menangkap api suci ini, tetapi setelah upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin untuk benar-benar melahap api suci. Kekuatan api suci adalah kekuatan terkuat antara langit dan bumi. Jika Anda tidak siap sepenuhnya, Anda mungkin langsung berubah menjadi abu karena suhu dan energinya yang mengerikan. Itulah mengapa Raja Xuanling sangat ingin mengambil kesempatan untuk merebut ular piton 7 warna, dan kemudian menggunakan darahnya untuk menaklukkan api suci itu. Jika dia memiliki sesuatu seperti api suci, Raja Xuanling memiliki kepercayaan diri, ditambah latar belakang keluarga kerajaan Xuanling, saya khawatir mimpi orang bodoh untuk memerintah Xuan selama 3 hari. Haha, piton menelan berwarna-warni. Saat itu, hanya menjadi pembangkit tenaga listrik dengan darah piton penelan langit 10 warna sangat merusak pendiri keluarga kerajaan Xuanling kami. Tapi itu hanya berwarna-warni. Jika benar-benar ada kekuatan ular sanca yang menelan warna-warni di kuil ini, saya tidak bisa mengatakan itu dapat mengambil kesempatan untuk menelan pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Setelah bertahun-tahun, saya khawatir dengan kekuatannya melawan makhluk abadi, sudah cukup untuk mati 100 kali. Susu. Raja Xuanling tertawa. Aneh. Raja Xuanling, sudah lama sekali. Setelah pola warna-warni menelan ular sanca muncul di dinding kuil Bais, kelompok Raja Xuanling jelas melambat, dan kemudian sosok menakutkan langsung muncul di kuil. Ular, aku tidak menyangka kamu telah menembus setengah abadi. Suara malu terdengar di kuil. Orang yang berbicara sebenarnya adalah Paman Raja Xuanling, Kepala Legiun Pencinta Naga. Jangan bergerak Ming Wang Qin Tian. Xuan Santian adalah pembangkit tenaga listrik puncak Doudi yang memang layak. Qin Tian telah berada di Doudi bintang 9 peringkat 9 selama beberapa dekade, tetapi tidak ada terobosan di jalur dewa pertarungan setengah abadi. Ini juga menciptakan janji Qin Tianhui kepada Raja Xuanling untuk pergi ke keluarga Medusa.
Sejujurnya, Qin Tian hanya akan memilih yang terakhir dalam hal kelangsungan hidup keluarga kerajaan Xuanling dan terobosan pertempuran abadi. Bagaimanapun, Qin Tian mengerti bahwa ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, dia dapat mengejutkan para pahlawan. Hari ini, tidak peduli siapa yang ada di sini. Kuil ini, kita berhasil. Raja Xuanling mendengus dingin, dan kemudian aura menakutkan dari langit langsung terpancar. Dendam merah menyala, disertai dengan kekuatan hidup dan mati, langsung menyerang Sefu. Pergi. Melihat hal tersebut, ular biru dan putih hendak bergerak, namun dihentikan oleh tuannya, Sefu. Raja Xuanling, saya akan memberi Anda kesempatan, segera mundur, klan Medusa saya dapat melepaskan masa lalu. Sefu menghentikan serangan Raja Xuanling sesuka hati, dan kemudian sedikit melangkah maju dengan tongkat berkepala ular. Selain Sefu saat ini, ular King Hua, Xiaolu dan King Yan sangat bingung. Sefu, saingan lama selama bertahun-tahun, apakah berguna untuk mengatakan ini? Qin Tian tertawa keras. Hei, keras kepala. Setelah Sefu selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian tubuhnya memancarkan dendam, dan aura yang membuat dunia bergetar sedikit meresap ke seluruh ruang di luar kuil. Ini benar-benar setengah abadi. Tapi bahkan jika kamu adalah dewa pertarungan sejati, kamu tidak bisa menghentikan kami hari ini. Ada sedikit kebencian di mata Raja Xuanling, dan dia berkata dengan kejam. Raja Xuanling tahu bahwa tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal hari ini, dia mungkin akan memiliki perseteruan hidup dan mati dengan keluarga Medusa. Jika mereka berhasil mendapatkan ular sanca penelan di kuil, itu akan dianggap sukses. Jika gagal, saya khawatir pasukan pencinta naga mereka akan kehilangan banyak kekuatan. Legiun Kecanduan Naga adalah kekuatan inti sebenarnya dari keluarga kerajaan Xuanling sejauh ini. Jika kalah sedikit, saya khawatir status keluarga kerajaan Xuanling akan anjlok. Bising. Sefu mendengus dingin, lalu nafas langit tiba-tiba mengalir ke tongkat berkepala ular di tangannya. Sabu. Ki pertempuran dalam jumlah besar disuntikkan, kruk kepala ular berubah menjadi hijau, dan kemudian kedua pupil di kepala ular itu bersinar dengan warna-warna aneh. Kamu tidak bisa bertahan, ayo lakukan sekarang. Jika ular ini menunggu sampai orang kuat lainnya dari 9 suku besar keluarga Medusa datang, aku khawatir situasi kita akan lebih beruntung. Raja Xuanling juga merasa ada beberapa kekuatan yang cukup kuat di depannya. Nafas bergegas ke arahnya, dan dia buru-buru berkata, awalnya aku ingin menyusulmu, tapi karena aku tidak punya waktu, ayo datang. Biarkan aku melihat seberapa jauh kekuatan setengah abadimu dari kekuatan puncak Dou-Diku. Qin Tian tertawa terbahak-bahak gelombang kemudian, 5 dewa energi hitam putih besar muncul di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Pada saat 5 dewa energi hitam dan putih ini muncul, ruang identitas ini sedikit bergetar, dan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba terpancar darinya. Kalau begitu, Xiao Qing, Xiaolu, kalian berdua akan menghibur mereka semua untukku. Sefu selesai berbicara, lalu berteriak keras. Saat berikutnya, pada kruk berkepala ular di tangan Fu ular tua, aura sunyi terpancar dari murid kepala ular yang menyihir, dan kemudian aura pertempuran hijau tiba-tiba melesat ke arah dinding kuil Baize. Sabu-sabu. Dengan semangat juang hijau aneh yang keluar dari tongkat berkepala ular di tangan Sefu, terobosan Qin Tian terasa dingin. Tidak bagus. Mungkinkah? Qin Tian berkeringat dingin, dan kemudian kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia pergi melawan dendam hijau yang aneh. 5 dewa energi hitam putih di sekitar juga mengikuti. Bang bang bang. Pada saat kritis, Qin Tian masih tidak menghentikan dendam hijau yang aneh itu. Green Douki menabrak langit berwarna-warni menelan proyeksi piton di dinding kuil Baize. Segera, ular piton yang menelan warna-warni itu tampak hidup. Saat berikutnya, dengan Raja Xuanling dan semua orang tercengang, ular piton yang menelan warna-warni jatuh langsung dari dinding. Sial, ini masalah. Qin Tian mendengus dingin, lalu menatap dengan sungguh-sungguh ular piton yang menelan warna-warni di depannya untuk pertama kalinya. Piton menelan warna-warni tiba-tiba jatuh dari dinding kuil Baize. Kemudian penuh dengan kehidupan, seperti makhluk hidup. Tubuh puluhan meter itu baru saja terlepas dari belenggu tembok, dan tumbuh dengan cepat. Pada saat berikutnya, panjangnya benar-benar bertambah hingga hampir beberapa ratus meter. Pada saat ini, ruang yang melindungi kuil Medusa benar-benar dihancurkan oleh tubuh besar piton penelan langit 7 warna. Di atas gurun,
Celah besar muncul. Di bawah celah itu, kelompok Raja Xuanling dan kelompok Sefu berada dalam konfrontasi yang tegang. Xiao Yan, apa yang salah? Di gurun gelap di seberang kuil Medusa. Pasir di sini berbeda dengan pasir di gurun kematian. Mu Yingying yang berbicara. Dia menerima banyak perhatian dari Xiao Yan dan Xiao Yi di sepanjang jalan, yang membuat Mu Yingying tersipu. Apa itu? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan telah merasakan beberapa kekuatan lain, tetapi karena jaraknya terlalu jauh, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan. Namun, pada saat ini, makhluk besar tiba-tiba muncul beberapa kilometer jauhnya dari Xiao Yan dan yang lainnya, membuat Xiao Yan merasa gentar. Itu, Xiao Yi di samping bergumam sedikit, tapi yang baru saja dilihat mata itu hanyalah beberapa tubuh tiga warna besar dengan hijau, kuning dan hijau. Masing-masing dari tiga atau tiga tubuh hijau, kuning dan hijau ini berukuran ratusan meter. Setiap warna memberi tekanan besar pada Xiao Yan dan yang lainnya. Bahkan ada gelombang kematian yang samar menembus hatiku. Sialan, ini pasti makhluk asing kuno di keluarga Medusa, ular piton yang menelan. Tang Tang membuka mulutnya sedikit, lalu berkata dengan marah. Seharusnya seseorang datang untuk menantang tekanan dari keluarga Medusa, dan bahkan binatang penjaga seperti ini pun dipanggil. Kata Tang Tang setelah tenang. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria dengan bekas luka di samping berkata perlahan. Sekarang, kenapa kamu tidak masuk ke air berlumpur di masa lalu? Setelah Tang Tang selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dengan tatapan berapi-api, dengan sedikit pertanyaan. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas bahwa makhluk besar tadi tidak memiliki kekuatan yang bisa dia, seorang bintang kecil Do Emperor tahap awal, dapat tolak. Kekuatan ular piton yang menelan ini adalah yang terburuk dan lebih kuat darimu, kepala resimen. Apakah kita akan lewat seperti ini? Lone Wolf di samping berkata setelah berpikir. Aku tahu, tapi, sekarang musuh dan kita gelap, jadi itu bagus untuk kita. Selain itu, ada orang yang menyerang keluarga Medusa sekarang. Aku khawatir sangat tidak bijaksana bagi kita untuk pergi ke daerah gurun saat ini. Analisis Tang Tang sangat mudah. Betul, jika kamu ingin aku memasuki daerah gurun saat ini, aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Benda di daerah gurun itu terlalu berharga, kita harus menunggu sampai pertempuran klan Medusa selesai, atau kita diam-diam menyelinap masuk, kata anjing hutan. Apa yang ada di daerah gurun ini yang bisa membuat orang-orang ini begitu iri? Xiao Yan memutar dahinya sedikit, menatap daerah gurun yang begitu dekat. Di daerah gurun saat ini, pasirnya berwarna abu-abu, seolah mengandung energi lain. Di bagian yang lebih dalam, sepertinya ada aura yang sangat tidak jelas. Kalau begitu ayo pergi, tempat ini penuh dengan krisis, mari kita tunggu dan lihat. Kalau tidak, jika kita memasuki daerah gurun sekarang, itu akan lebih beruntung daripada keberuntungan. Lone Wolf berkata, dengan kesungguhan yang langka dalam suaranya. Pergi. Setelah semua orang memikirkannya, mereka meninggalkan pintu masuk area gurun dan menuju ke kuil telanjang. Itu, Raja Xuanling. Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang, terobosan apa yang datang ke realisasinya. Kemudian matanya berputar dengan cepat, dan sosok gelap yang terbungkus dendam hitam aneh muncul di samping Raja Xuanling. Orang ini adalah iblis misterius yang mencegat Xiao Yan dan yang lainnya di formasi naga bermain 9 ikan. Pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8. Kali ini, aku pasti akan membiarkanmu membayar kembali semua kebencianmu sebelumnya. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, dengan cahaya tajam di matanya, dan berbisik kepada iblis misterius di langit. Mu Yingying sepertinya menyadari keanehan Xiao Yan, dan segera memberinya perhatian. Tidak apa-apa, Xiao Yan menenangkan amarah di tubuhnya, dan kemudian dia merasa lega. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang terjadi antara keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, auranya melonjak, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar menutupi semua orang. Ketika semua orang melihat ini, mereka sedikit melirik satu sama lain, lalu berjalan ke arah kuil. Sebuah celah besar terbuka di padang pasir. Di bawah celah itu, lokasi candi perlahan muncul. Selain itu, ada banyak orang kuat di celah besar ini. Brengsek, piton menelan warna-warni ini sebenarnya nyata. Raja Xuanling, ini adalah binatang asing kuno yang sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga puncak-puncak Dodi. Piton menelan 7 warna,
Ini adalah binatang alien kuno yang sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga puncak Dou di puncak. Itu jauh dari Dou Di yang kuat yang bisa mengatasinya sendiri. Pada saat ini, Raja Xuanling merasakan banyak tekanan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Qin Tian, saya tidak tahu bagaimana Anda akan keluar dari masalah kali ini. Ketika para pemimpin dari 9 suku besar Medusa berkumpul bersama, itu akan menjadi hari kehancuranmu. Kali ini, kamu akan berada di gurun kematian selamanya. Sefu memegang kruk berkepala ular dan berkata dengan angkuh. Qi Cheng Qi. Piton menelan 7 warna baru saja muncul, sosok itu adalah gerakan aneh, dan kemudian datang langsung ke sisi Qing Yan. Halo, melihat ini, Qing Yan tidak takut, tetapi warna aneh muncul di salah satu muridnya, dan kemudian cahaya aneh muncul di sekitar Qing Yan. Setelah cahaya aneh ini muncul, ular piton yang menelan warna-warni itu sepertinya sangat menyukai Qing Yan. Gelombang biarkan Qing Yan membelai dahinya dengan lembut. Ular besar, pukul mereka. Bibir Qing Yan bergerak sedikit, dan kemudian berkata kepada Seven Colors Swallowing. Heaven Piton. Begitu suara itu jatuh, ular sanca menelan 7 warna mengubah aura lemahnya sebelumnya, dan auranya tiba-tiba melonjak, dan kemudian puncak Dou Emperor, kekuatan Dou Emperor bintang 9 putaran 9 menunjukkan. Setengah abadi, Kaisar Dou bintang 9 peringkat 9, Kaisar Dou bintang 9 peringkat pertama, dan Kaisar Dou bintang 9 peringkat 5, itu sangat rumit. Melihat ini, Raja Xuanling bergumam pada dirinya sendiri. Barisan besar umat manusia, bahkan barisan mewah mereka, mau tidak mau harus berjuang sedikit. Jangan menunggu lebih lama lagi. Pergi, Paman Huang, aku akan menyerahkan ular ini padamu. Mengenai piton menelan warna-warni ini, Ye Mo, Xuan Ming dan aku akan menanganinya, dan yang lainnya akan melakukan yang terbaik untuk menangani ular biru putih dan ular hijau. Raja Xuanling menganalisis dengan cara yang logis. Itu persis seperti yang kuinginkan. Sefu mendengar kata-kata itu, dan di wajahnya yang keriput, ada ledakan semangat yang berapi-api. Karena itu masalahnya, ayo tunjukkan kekuatan keluarga Medusa yang sebenarnya. Martabat Medusa tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah Sefu selesai berbicara, nafas yang mengejutkan muncul seketika. Mengikuti tembakan Sefu, ular sanca menelan 7 warna dan ular biru putih di samping tidak berhenti. Mereka secara langsung merangsang semangat juang di tubuh mereka, dan kemudian menatap Raja Xuanling dan semua orang di depan mereka dengan dingin. Puff-puff. Gelombang fluktuasi yang menakutkan langsung menyebar dari sekitar kuil. Qin Tian, yang dikelilingi oleh 5 bola energi hitam dan putih, memandang yang terakhir dengan ngeri setelah piton menelan 7 warna muncul. Yang terakhir, energi menakutkan yang mendekati 7 atribut perlahan memancar keluar. Setelah beberapa saat, Qin Tian menarik pandangannya, dan kemudian nafas yang mengejutkan keluar. Ular, mari kita putuskan pemenangnya kali ini. Qin Tian mendengus dingin, dan kemudian sosoknya tiba-tiba menjadi bergolak. Sabu-sabu. Melihat ini, Sefu segera mengerti bahwa anggota terkuat dari kelompok Raja Xuanling adalah Qin Tian ini. Secara mengesankan, puncak sebenarnya dari Dou Di. Namun, Sefu tidak terlalu terkejut, dan sosoknya mengikuti Raja Xuanling saat dia berenang. Bum bum bum. Begitu mereka berdua menembak, kekuatan hitam dan putih di langit terjalin. Di atas energi hitam dan putih itu, kekuatan hidup dan mati terus muncul. Kekuatan hidup dan mati yang menakutkan menyebabkan semua orang yang hadir sedikit gemetar. Tampaknya Paman Huang dapat menarik dasi dengan Sefu tingkat setengah abadi ini dalam waktu singkat. Raja Xuanling menatap penghalang besar yang terdiri dari energi hitam dan putih, tetapi hatinya sangat terkejut. Meskipun kekuatan puncak pamannya Dou Di benar, bahwa Sefu benar-benar setengah abadi. Meskipun puncak Kaisar Dou dan Banxian tampaknya hampir sama, hanya setelah mencapai Kaisar Dou bintang 9 orang akan memahami perbedaan nyata antara keduanya. Jika dikatakan bahwa Dou Di yang kuat dapat dianggap sebagai andalan sebuah kerajaan, maka Dou Xian yang kuat adalah pilar spiritual sebuah kerajaan. Orang kuat Dou Di telah membuka dunia kecil, dan orang kuat Dou Xian memiliki kekuatan hidup dan mati di dalam tubuhnya, yang telah melampaui kesulitan hidup dan mati. Menjadi eksistensi paling menakutkan di dunia ini. Tuan, ular biru putih itu membuka mulutnya sedikit, dan jelas menemukan bahwa meskipun Qin Tian hanya memiliki kekuatan puncak Dou Di, dia dapat mengikat dengan kekuatan tuannya Banxian,
yang cukup untuk menunjukkan kengerian Qin Tian. Namun, ular biru dan putih percaya bahwa selama dia memberi tuannya waktu tertentu, kekalahan Qin Tian hanya akan terjadi cepat atau lambat. Tuan Piton penelan langit 7 warna, lindungi Qingyan. Ular biru putih itu penuh amarah, bibirnya sedikit terbuka, dan dia perlahan mengeluarkan cairan hijau. Cairan hijau itu seperti makhluk hidup, berenang langsung di atas ular biru dan putih. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi baju besi hijau di atas tubuh ular biru dan putih yang mempesona. Armor giok ular. Little Green di samping membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh kejutan. Di seluruh klan Medusa, mungkin tidak lebih dari 3 orang yang memiliki baju besi ular dan batu giok ini. Snake Jade Armor, seperti namanya, adalah sejenis armor untuk pertahanan. Jenis baju besi ini sangat istimewa, tetapi dapat menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik yang 1 tingkat lebih kuat dari Anda. Hanya saja armor jenis ini sangat spesial, karena tidak dibuat, dan dengan bantuan darah bangsawan di klan Medusa, bisa dibudidayakan terus-menerus, dan saat kekuatan mencapai level tertentu, bisa dibudidayakan. Dengan munculnya baju zirah giok hijau giok ini, kekuatan Dou di bintang 5 putaran 9 ular biru putih telah meroket. Dalam waktu singkat, kekuatan ular biru putih telah meroket ke peringkat 6 Dou Emperor bintang 9. Senior Green, kamu dan aku akan bergabung untuk mengalahkan orang-orang ini secepat mungkin. Kalau tidak, bentuknya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Bibir cangkang ular biru dan putih bergerak sedikit. Jelas, bahkan jika baju besi giok ular ditambahkan, itu masih tidak dapat mengubah situasi saat ini. Lakukan yang terbaik. Little Green mendengus dingin, dan kemudian di atas tubuhnya, seluruh tubuh berwarna hijau muncul. Begitu hijau ini muncul, itu berubah menjadi badai yang menakutkan di Little Green. Dalam badai, racun ganas terus berputar, dan seiring berjalannya waktu, badai semakin besar dan besar. Lakukan. Inti obat langsung berteriak, dan kemudian 6 orang muncul di sekitar inti obat. Keenam orang ini adalah 6 jenderal di Legiun Pencinta Naga. Disusun secara berurutan, yaitu Xuan Mo, Dou di bintang 8 telah disempurnakan. Fan Yu, Dou di bintang 8 telah disempurnakan. Melihat ke bawah, mendiang bintang 8 Dou di. Mu Chen, tahap akhir dari bintang 8 Dou di, tipe kayu. Mu Chen Feng, tahap tengah dari bintang 8 Dou di, elemen angin. Xuan Wanxin, tahap awal dari bintang 8 Dou di. Keenam orang itu perlahan melindungi inti obat, dan kemudian aura mengerikan muncul, dan mereka sangat waspada terhadap ular biru putih dan Xiaolu. Itu akan makan waktu berapa lama? Pria Fanyu yang berpenampilan luar biasa itu berkata perlahan. 5 menit. Yao Xin berkata sedikit, lalu duduk langsung bersila, dan kekuatan jiwa yang sangat besar terus muncul, dan kemudian diam-diam terhubung ke 6 orang di sekitarnya. Setan misterius, tuanmu adalah ular hijau di depanmu. Xuan Wanxin dan Mu Chen Feng bertugas membantu, dan lihat ke bawah ke ular biru dan putih tuanku. Setelah Fan Yu selesai berbicara, aura perak putih tiba-tiba aktif, dan kemudian mengelilingi inti obat. Ya, beberapa orang lainnya menanggapi satu persatu, dan kemudian melanjutkan tugasnya masing-masing. Legiun Pencinta Naga mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan pemahaman diam-diam di antara mereka telah mencapai titik kesempurnaan. Ruang balas dendam atribut. Pupil ular biru putih bergerak sedikit, lalu memandang Fan Yudao di sebelah inti obat. Kelangkaan atribut ruang sebanding dengan alkemis tingkat tinggi. Membunuh. Ular biru putih itu tidak terlalu peduli. Itu mengenakan baju besi giok ular, dan auranya tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan dari Dou Emperor bintang 9 peringkat 6. Kemudian, tanpa ragu, tangan batu giok itu terangkat, energi yang menakutkan muncul, dan sosok itu dengan cepat muncul. Bergerak. Melihat ini, Little Green di samping, ada sedikit kecemasan di mata ular itu, dan kemudian melirik keduanya yang bertarung di penghalang hitam dan putih. Meskipun Anda tidak dapat melihat pemandangan di penghalang hitam dan putih di luar, tetapi dengan kemitraan jangka panjang antara Xiaolu dan Sefu, samar-samar Anda dapat merasakan ketidaknyamanan. Lupakan saja, ayo lawan orang-orang di depanmu dulu. Xiaolu menggelengkan kepalanya, membiarkan dirinya tidak memperhatikan pertempuran di penghalang hitam dan putih, lalu melemparkan dirinya ke dalam pertempuran. Piton menelan 10 warna ini benar-benar licik.
Raja Tujuh Roh berkata tiba-tiba dan dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat bahwa dua lingkaran pertempuran di sekelilingnya sudah dalam kesulitan. Kali ini, aku harap kalian berdua bisa membantuku. Raja Xuanling tidak peduli tentang hal lain, menghadapi Ye Mo dan Xuan Mingdao di sampingnya gelombang hubungan Ye Mo dengan dirinya sendiri cukup tidak pantas, tetapi Xuan Lingming memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri, lagi pula, Xuan Ming ini dikembangkan oleh Xuan Ling mereka keluarga kerajaan. Hanya saja kekuatan Xuan Ming hanya satu peringkat bintang 9 Dou Emperor, dan itu tidak banyak membantu dalam pertempuran, sedangkan Ye Mo berbeda. Ye Mo memiliki kekuatan 4 peringkat dan Kaisar Dou bintang 9, dan Ye Mo sangat kuat, bahkan Raja Xuanling, tidak ada kepastian kemenangan. Jangan khawatir, aku tahu keseriusan masalah ini. Ye Mo mendengus dingin, dan kemudian ruang di sekelilingnya menggeliat dengan aneh. Saat berikutnya, lakukan. Setelah melihat ini, Raja Xuanling sangat gembira. Ye Mo ini adalah pembangkit tenaga listrik tipe S, dan dendam tipe S-nya telah mencapai puncaknya. Sabu-sabu, Ye Mo dan Xuan Ming saling memandang, aura yang mengejutkan muncul, dan kemudian mereka menyentuh ular sanca menelan 10 warna dengan paksa. Selanjutnya, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tapi lelaki kuat dari orang-orang ular ini bukanlah lawan dari keluarga kerajaan Xuanling. Di ruang yang tidak mencolok, Zhu Lao perlahan berbicara. Raja Xuanling sebenarnya memiliki ide untuk menelan ular piton, jadi kita tidak bisa menyalahkannya. Mari kita duduk dan menuai keuntungan dari nelayan. Liu Kuan, penguasa 3 sekte Salomo, berbicara perlahan, dan di tangannya. Di atas benda merah tua, energi hantu yang mengerikan muncul, dan dengan fluktuasi seperti itu, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Dou akan kewalahan. Hei, ayo bertarung. Kekuatan Dou di bintang 8 ke atas, kekuatan jiwa setelah kematian cukup luar biasa. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku telah mengumpulkan jiwa dari begitu banyak pusat kekuatan, dan statusku akan diperbaiki lagi. Solomon, kamu hanyalah anjing pelacak di dunia hantu. Apakah menurutmu dunia hantu benar-benar ingin bekerja sama denganmu? Mitra dunia hantu selalu menjadi istana jiwa kita. Di bawah gurun yang gelap, senyum aneh berkata, Tuanku, kekuatan puncak Kaisar Qin Tiandou dan Sefu Banxian sedikit rumit. Di bawah gurun, sekelompok orang yang dipimpin oleh Nu Dong berkata dengan gentar. Jangan khawatir, bekerja sama dengan istana jiwa kami, dan jamin kamu tidak akan diperlakukan dengan buruk. Adapun yang setengah abadi, aku punya sarana untuk menghadapinya. Setelah sosok hitam itu selesai berbicara, dia langsung menutup mulutnya dan menatap pertempuran di atas padang pasir melalui bola kristal di depannya. Melihat ini, Ang Dong berbisik di dalam hatinya, saya harap Anda tidak mengecewakan saya, atau bahkan jika Anda adalah anggota Istana Jiwa, saya khawatir. Saya akan membiarkan Anda tinggal selamanya. Saya khawatir kekuatan Raja Xuanling telah mencapai peringkat 5. Bahkan pusat kekuatan veteran dari keluarga kerajaan Xuanling seperti Qin Tianyemo telah dikirim. Tampaknya kali ini, Raja Xuanling tampaknya terikat untuk mendapatkan barang-barang di kuil ini. Jika tidak, dia tidak akan mengirim seluruh pasukan pencinta naga. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kuil ini. Jika kamu tidak melakukannya pergi ke daerah gurun, saya khawatir saya masih ingin mencoba keberuntungan saya. Pria yang terluka itu melihat ketiga pertempuran di langit dan berkata dengan sangat berapi-api. Cukup untuk melihat betapa berharganya harta ini untuk dapat mengirimkan barisan yang begitu menakutkan ke Medusa ini. Hati-hati, aku merasa beberapa kekuatan besar dengan cepat mendekat ke sini. Aku khawatir tidak akan lama lagi para pemimpin dari 9 suku besar Medusa akan datang ke sini, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Hei, saat ini, situasi orang-orang ular tampaknya sangat buruk. Coyote itu berkata sedikit. Lihatlah perlahan, pertempuran pembangkit tenaga puncak Dou di jarang terjadi. Tang Tang mendengar kata-kata itu, membuka mulutnya sedikit, lalu fokus pada 3 pertempuran di depannya. Suara Tang Tang baru saja jatuh, dan ketiga pertempuran itu juga berada di tahap yang sangat panas. Xiao Qing, wanita itu sepertinya agak aneh. Ular hijau itu dipaksa mundur oleh iblis misterius itu, dan berkata langsung. Saat ular hijau itu muncul, ia menjadi sasaran iblis misterius ini. Balas dendam iblis misterius ini cukup aneh, mengungkapkan perasaan suram yang tidak terlihat, dan bahkan secara samar mengikis kekuatan jiwa ular hijau, sehingga ular hijau harus menarik kekuatan untuk bertahan.
Hanya saja setelah ular hijau mengeluarkan sebagian kekuatannya untuk bertahan melawan energi hitam misterius dari iblis misterius, dia benar-benar menemukan bahwa iblis misterius di depannya sebenarnya dapat mengandalkan kekuatan sempurna dari Kaisar Do Bintang 8, untuk mengikatnya dengan Kaisar Do Bintang 9. Ini tidak pernah terdengar. Brengsek. Ada jejak kecemasan di wajah cantik ular hijau itu, dan kemudian dendam hijau langit muncul, menyerang iblis misterius di depannya. Tes tes tes. Enak sekali. Aku ingin tahu apakah darah di tubuhmu begitu lesat. Menghadapi serangan mengerikan ular hijau itu, Xuanmo tidak panik, dia langsung membuka mulutnya, lalu mengarahkan energi pendendam hijau secara langsung. Karena semua serangan ular hijau diserap oleh iblis misterius, terobosan kekuatan penuh dari Do di bintang 8 yang misterius agak dilonggarkan. Tidak, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan kalah. Ular hijau itu berkata dengan sungguh-sungguh, lalu terus berurusan dengan iblis misterius di depannya. Di sisi lain, dia menyampaikan informasi kepada ular biru putih di sampingnya. Namun, ular biru putih itu tidak mudah. Meskipun satu orang hanya berurusan dengan beberapa kaisar petarung bintang 8, kerja sama kaisar petarung bintang 8 ini satu sama lain, bahkan ular biru putih, mau tidak mau akan sedikit terkejut. Dan yang paling penting adalah bahwa di bawah pengaruh semangat juang di ruang Fanyu, tidak peduli seberapa menakutkan ular biru putih itu meluncurkan dirinya sendiri, itu akan disingkirkan dengan terampil oleh Fanyu. Dengan kerja sama keluarga kerajaan Xuanling, bahkan celah absolut dalam kekuatan telah menyempit tanpa batas. Tidak, kekuatanku seharusnya tidak terlalu lemah. Ular biru dan putih itu sedikit mengernyit, lalu berpikir. Ular biru putih adalah Do Emperor bintang 5 peringkat 5 yang bermartabat, bagaimana bisa ditunda oleh beberapa pusat kekuatan Do Emperor bintang 8. Tidak, pasti ada yang salah. Ular biru dan putih itu berkata pelan, lalu matanya yang indah menoleh ke sekeliling. Saat berikutnya, pupil ular biru dan putih menatap inti obat tidak jauh, lalu pupilnya menyusut dengan kencang. Apa itu? Dia membuka mulutnya sedikit, dan kemudian ular biru putih itu langsung melihat bahwa inti obat duduk bersila, perlahan memancarkan 6 sinar cahaya yang sangat ilusi. 6 sinar cahaya terhubung dengan 6 orang dalam pertempuran saat ini. Wanita ini benar-benar aneh. Murid ular biru dan putih itu berubah dengan cepat, dan sekilas, mereka menemukan masalahnya. Bagaimana dia bisa begitu lemah dengan Do di peringkat 5 dan bintang 9 yang bermartabat? Apakah kamu sudah ditemukan? Maka sudah waktunya untuk mengakhiri sandiwara ini. Kata Fan Yu, napasnya tiba-tiba melonjak. Dalam waktu singkat, dia menembus level Kaisar Do bintang 9, dan itu masih melonjak. Satu putaran bintang 9 Do di bintang 9, bintang 2 putaran, Do di bintang 9 putaran 4. Bagaimana mungkin? Sedikit yang tak terbayangkan muncul di mata ular biru putih, dan kemudian ular mini di wajah itu perlahan-lahan jatuh ke tangan ular biru putih itu. Sungguh metode rahasia yang aneh. Tangan ular biru dan putih itu menemani ular itu. Ini masalah. Cangkang ular biru dan putih menggigit bibirnya, dan gelombang kematian merasuki hatinya. Senior hijau, bantu aku. Saat berikutnya, ketika ular biru putih melihat ini, dia juga memahami keseriusan masalah ini, dan tanpa ragu, dia meraung di langit. Gelombang suara yang mengasyikkan dan menusuk telinga bergema di dunia ini, dan kemudian ular ungu yang menyertai di tangan ular biru putih itu langsung berubah menjadi ular besar dengan tubuh 100 meter. Tubuh ular itu memancarkan warna ungu yang sangat aneh, dan di pupil ular itu, permusuhan sengit perlahan terpancar ke arah kelompok Yaosin. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Fan Yu perlahan mengangkat telapak tangannya yang sangat halus, lalu menatap ular biru putih dan ular ungu raksasa di bawah kakinya. Setan itu mengejarnya, tidak dapat membantu sama sekali ular biru putih itu. Itu belum tentu benar. Melihat ini, senior ular hijau itu sebenarnya sedang dikejar oleh iblis misterius, dan langsung tahu bahwa senior ular hijau tidak bisa membantunya, jadi ada kegilaan di muridnya. Pada saat yang sama, dendam ungu tiba-tiba muncul dari tubuh ular biru putih itu. Dendam ungu baru saja muncul, dan ular raksasa ungu di bawah kakinya sepertinya telah melihat racun yang mematikan gelombang menjerit di langit, lalu membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taring tajam itu. Trik mengukir serangga. Fan Yu mendengus dingin, lalu tidak ragu-ragu, karena dia tahu bahwa metode rahasia untuk menekan ular biru putih dan mentransfer kekuatan ke seseorang tidak akan bertahan lama, jadi dia harus bertarung dengan cepat.
Mari kita putuskan hasilnya. Fan Yu menutup matanya sedikit, dan kemudian seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saat kekuatan Fan Yu ini meroket dalam waktu singkat, angin puyuh kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbentuk di ruang sekitarnya, dan aura serakah memenuhi langit. Zihua menelan matahari. Ular biru putih mengeluarkan raungan centil, dan kemudian aura ungu di seluruh tubuh langsung berkumpul di satu titik, lalu meledak, membentuk lingkaran bulan ungu. Fan Yu di sisi kiri. Ruang. Hancur. Fan Yu menghadapi fluktuasi yang mengerikan, dan tidak takut, pupilnya tiba-tiba terbuka, dan kekuatan luar angkasa yang sangat tirani muncul di sampingnya, dan kemudian berubah menjadi energi destruktif berwarna putih keperakan. Energi perak putih baru saja muncul, dan ruang di sekitar Fan Yu bergetar aneh. Saat berikutnya, Sekou Ziyue tiba-tiba muncul. Pada saat ini, di sekitar Ziyue, pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dengan munculnya pusaran kecil, energi kehancuran di bulan ungu langsung anjlok. Menghancurkan. Pada saat berikutnya, Fan Yu berkata dengan suara yang dalam. Kemudian lubang hitam besar yang sangat menakutkan muncul. Segera setelah itu, langsung hirup Ziyue itu ke dalamnya. Sabu. Lubang hitam itu penuh dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, perlahan-lahan melemahkan energi bulan ungu ini. Ketika ular biru dan putih yang berdiri di atas ular raksasa ungu melihat ini, rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuh. Sudah berakhir. Senyum langka muncul di sudut mulut Fan Yu, dan kemudian dia melihat ke langit. Kekuatan menakutkan di bulan ungu terus-menerus ditelan oleh lubang hitam di sekelilingnya. Aneh, mengapa kekuatan luar angkasa Fan Yu mengeluarkan gas hitam aneh yang muncul? Mungkinkah itu ilusiku? Ular hijau yang dikejar oleh iblis misterius itu sedikit terkejut. Jelas, meskipun serangan kuat ular biru putih itu dipatahkan oleh Fan Yu, ular hijau yang berhati-hati itu masih menemukan jejak energi hitam dari kekuatan ruang putih perak. Udara hitam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Karena energi hitam ini membuat ular hijau merasa seperti laut. Ular biru dan putih, semangat. Ular raksasa ungu di kaki ular biru dan putih itu langsung berteriak. Kekuatan Dou di peringkat 5 bintang 9 ular biru dan putih saat ini, di seluruh Medusa, kecuali beberapa monster tua, mungkin cukup untuk menempati peringkat 2 teratas. Jika ular biru dan putih ini dikalahkan, maka situasi keluarga Medusa hari ini akan hancur. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi satu hal yang pasti sekarang, wanita itu harus ditangani terlebih dahulu. Ular biru dan putih layak menjadi pemimpin pasukan paling elit dari klan Medusa, bahkan jika serangan itu tidak menguntungkan barusan, tetapi pulih dalam sekejap. Karena ular biru dan putih tahu bahwa dia tidak bisa gagal. Begitu saya gagal, saya khawatir situasi seluruh keluarga Medusa juga akan. Harus saya katakan, Anda sangat kuat sekarang, tetapi berapa lama Anda bisa bertahan? Aku melihat nafas kalian berempat, aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki bintang 1 Dou Emperor sekarang, kan? Ular biru putih menyeka darah di sudut mulutnya dan tersenyum. Rasa dingin yang tidak menyenangkan muncul. Xiaozi, kamu pergi dan bunuh orang lain, Fan Yu ini akan kupegang dia. Ular biru dan putih itu mendengus dingin. Seperti yang diharapkan dari Kapten Penjaga Ular Medusa. Kamu benar, tapi kamu lupa satu hal. Lakukan, inti obat. Setelah Fan Yu selesai berbicara, napasnya melonjak, dan kemudian dengan kekuatan kehancuran, dia menembak langsung ke arah ular biru dan putih. Baiklah. Kematian jiwa. Setelah intinya berkata, matanya tiba-tiba terbuka, dan kemudian gelombang menakutkan yang tak terlihat langsung berubah menjadi riak dan menyebar. Bum bum bum. Fluktuasi jiwa yang menakutkan, disertai dengan suara yang memekakkan telinga, tiba-tiba menyebar ke seluruh inti obat. Ular biru putih terus-menerus terjerat oleh Fan Yu, jadi pertahanan terhadap inti secara alami jauh lebih sedikit. Pada saat ini, serangan jiwa diluncurkan oleh inti obat secara langsung dan secara paksa menyerang ular biru dan putih dan Xiaozi yang terpisah. Ding dong. Ular biru dan putih dan ular raksasa ungu tiba-tiba melambat, dan kemudian ada kilatan kepanikan di pupil mata itu. Pergi ke neraka. Melihat ini, Fan Yu mengerti bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk dilewatkan, dan segera mendengus dingin, lalu telapak tangan putih bersih perlahan terangkat, dan ki pertempuran yang berisi kekuatan. Hidup dan mati hitam putih tiba-tiba muncul semua, di atas tubuh. Alasan untuk melindungi inti adalah karena serangan jiwa inti dan metode rahasia untuk mentransfer kekuatan.
Transfer kekuatan. Transfer kekuatan mereka berenam, kecuali kekuatan Yao Xin sendiri dan Xuanmo, ke Fanyu dalam sekejap, sehingga kekuatan Fanyu meroket dalam waktu singkat, sehingga dia bisa menghadapi ular biru dan putih. Adapun serangan jiwa, sebagian besar klan Medusa, selain dari binatang alien kuno yang menelan ular sanca langit, tidak memiliki sarana untuk menjaga kekuatan jiwa. Dan sejak awal, Yao Xin tahu bahwa meskipun ular biru putih ini sama kuatnya dengan Dou di peringkat 5 bintang 9, ia tidak memiliki cara untuk menahan serangan jiwa, jadi ia mengambil risiko, tetapi untungnya itu terjadi, sukses. Setelah Inti melakukan semua ini, bulu mata yang ramping terus berdenyut. Jelas, dua hal yang baru saja dia selesaikan telah menghabiskan banyak dari dirinya. Pergi ke neraka. Kekuatan hidup dan mati hitam dan putih muncul di sekitar Fan Yu, dan fluktuasi spasial yang mengandung kematian perlahan lahir. Bum bum bum. Kekuatan hitam dan putih yang mengerikan menyapu langit seperti meteor, dan baru saja akan membanting tubuh halus ular biru dan putih itu. Ular raksasa ungu di samping menerobos, memancarkan dendam ungu yang aneh, dan kemudian melepaskan diri dari belenggu serangan jiwa dalam sekejap, tiba-tiba menghantam tubuh besar itu, dan mengambil alih hitam dan putih. Bum bum bum. Bunga api memercik, dan warna hitam putih muncul di langit. Saya melihat ular biru dan putih dan ular raksasa ungu di area inti ledakan, dan kemudian ular raksasa ungu besar jatuh ke tanah. Perasaan senang dari pertempuran telah menyebar, dan telah menyebar ke Raja Xuanling dan yang lainnya dalam sekejap. Brengsek. Kekuatan piton menelan 7 warna ini pastilah puncak dari Dou di bintang 9 peringkat 9, dan itu hanya satu langkah lagi dari setengah abadi, tetapi baru saja muncul. Kekuatan 7 ular sanca penelan berwarna paling banyak berada di tingkat peringkat ke-7. Kekuatan ular sanca penelan warna-warni ini semakin mengerikan. Petik 2. Sekarang, kekuatannya yang menakutkan telah kembali ke tingkat 9 peringkat 8 bintang Dou Emperor. Meskipun itu hanya sisa jiwa, itu benar-benar menakutkan. Xuan Ming berkata sedikit, tetapi hatinya sangat tertekan. Poin kuncinya adalah bajingan kecil itu. Ye Mo menerobos dan menemukan sesuatu, lalu berbicara perlahan. Raja Xuanling, Ye Mo dan Xuan Ming, 3 pusat kekuatan tingkat Kaisar 9 bintang, sebenarnya dibuat seperti ini oleh gadis kecil ini dan sisa jiwa ular piton yang menelan warna-warni. Akan sangat memalukan untuk menyebarkannya kembali. Tampaknya pertempuran mereka telah berakhir. Kekuatan Dou di bintang 9 peringkat kelima ular biru dan putih berada di bawah tekanan jiwa Yao Xin. Saya khawatir peringkat ketiga tidak akan bisa dimainkan, jadi sudah berakhir. Kata Raja Xuanling. Dia melirik ke tempat inti obat dan yang lainnya berada, dan menemukan bahwa gelombang yang mengejutkan menyebar dengan cepat, dan dia segera berbicara. Dalam hal ini, kita tidak boleh ketinggalan, jika tidak, akan tidak baik bagi kita untuk berlarut-larut. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, napasnya keluar, dan kemudian dia langsung menyerang ular piton yang menelan warna-warni itu. Alasan mengapa piton menelan 7 warna mampu menjaga kekuatan Fan Zheng sepanjang waktu harus terkait dengan bajingan kecil di punggungnya. Ye Mo mendengar kata-kata itu dan menyipitkan matanya sedikit, lalu sosoknya bergerak dengan aneh. Di bawah kedok serangan Raja Roh dan Xuan Ming, mereka bergerak menuju tubuh ular sanca menelan 7 warna. Piton penelan langit, berwarna-warni, apakah kamu baik-baik saja? King Yan, yang berdiri di atas piton penelan langit berwarna-warni, berbicara perlahan. Jelas, ini adalah pertama kalinya King Yan berpartisipasi dalam pertempuran gelombang tangan dan kakinya sedikit gemetar. Baru saja, Raja Xuanling dengan jelas berjalan ke arahnya. Jika bukan karena ular piton yang menelan warna-warni ini sangat manusiawi dan bersedia menggunakan tubuhnya untuk melawan King Yan akan menjadi mayat saat ini. King Yan juga cukup tersentuh oleh ini. Melihat 7 tubuh besar dengan warna berbeda pada piton penelan 7 warna, salah satunya telah terkikis, dan di pupil King Yan, air mata kristal menetes ke wajah cantik King Yan. Saat air mata jatuh, lampu hijau tiba-tiba keluar dari King Yan. Cahaya hijau melesat ke langit, seolah-olah dewa perang kuno yang tertidur telah terbangun, dan aura menakutkan muncul seketika. Dengar, teleponku. Dia tidak bisa mati. Bibir King Yanbei bergerak sedikit, dengan suara keras kepala. Saat berikutnya, cahaya besar yang mengandung kekuatan teror 7 warna melintasi langit dalam sekejap, jatuh langsung dari langit, dan langsung datang ke piton menelan 7 warna. Dengan suntikan cahaya 7 warna ini,
bagian ular piton 7 warna yang terkikis tiba-tiba diperbaiki, dan aura yang lebih besar tiba-tiba muncul. Sial, ini masih selangkah terlambat. Hati Yemo bergetar saat melihat ini, dan kemudian tinjunya sedikit mengepal. Dou di bintang 9 putaran 9. Ada juga sedikit kehikmatan di murid-murid Raja Xuanling, dan kemudian melihat ular sanca menelan 7 warna yang memancarkan kekuatan 7 warna yang sangat cerah, hawa dingin langsung muncul. Brengsek, piton menelan warna-warni tiba-tiba minum di King Yan, dan suara yang sangat ceria memasuki pikiran King Yan. Kamu baik-baik saja. King Yan tersenyum sedikit, dan kemudian pupil persegi berbentuk berlian menghilang seketika, digantikan oleh mata yang tidak dapat dibedakan dari manusia biasa. Aku tidak menyangka akan bertemu ular piton yang menelan langit berwarna-warni di sini pada puncaknya. Ini benar-benar keberuntungan. Yemo sedikit menyipitkan matanya dan sedikit tersenyum. Penatua Ye, ayo lakukan. Piton penelan warna-warni ini telah mencapai kekuatan puncaknya. Aku khawatir akan sangat tidak menguntungkan bagi situasi kita jika kita tidak bergerak. Raja Xuanling berkata perlahan, melihat ular piton yang menelan warna-warni di depannya, rasa dingin muncul dari lubuk hatiku. Aku hanya bisa menggunakan benda itu. Meskipun belum matang, aku tidak sabar menunggu. Kemudian, begitu dia mengertakkan gigi, gelombang kegilaan muncul di hati Raja Xuanling. Lakukan. Raja Xuanling mendengus dingin, dan kemudian 2 orang di sekitarnya mulai melakukannya. Qi Chengqi. Menghadapi serangan Raja Xuanling, Xuanming dan Yemo, ular sanca menelan 7 warna langit bersinar dengan sinar cahaya berwarna-warni, dan kemudian sosok itu langsung bergerak. Saya tidak tahu mengapa, ular piton yang menelan warna-warni merasakan gelombang ketakutan dari Raja Xuanling di depannya. Sumber fluktuasi ini adalah nyala api merah di tubuh Raja Xuanling. Pada saat ini, Raja Xuanling dikelilingi oleh warna merah menyala, dan gelombang yang sangat menakutkan perlahan muncul. Yemo dan Xuanming menyerang piton penelan langit 7 warna dari kiri ke kanan. Di tubuh Yemo, ki pertempuran sedingin es yang menakutkan muncul, dan jejak es terus muncul, dan aura mengerikan itu tidak diragukan lagi terpampang. Di sisi lain, semangat juang merah muncul dari tubuh Xuanming, dan kemudian ekspresi bermartabat muncul di matanya. Kekuatan piton menelan warna-warni ini jauh lebih kuat darinya, jadi Xuanming harus sangat berhati-hati, jika dia tidak. Hati-hati, dia akan langsung jatuh. Susu. Sialan keluarga Medusa, mereka sangat ulet. Pemimpin lain dari 9 suku besar Medusa seharusnya ada di sini. Jika kau tidak memasuki kuil, aku khawatir akan tidak ada kesempatan. Sudahlah. Raja Xuanling bergumam di dalam hatinya. Kemudian tepat setelah suara itu jatuh, nyala api tiba-tiba muncul di pupil, dan nyala api yang sangat aneh muncul di tubuh. Nyala api ini berwarna merah menyala, dan ketika baru saja menutupi tubuh Raja Xuanling, aura menakutkan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Yan Suci. Di antara Xiao Yan dan yang lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan, Mu Yingying tiba-tiba membuka mulutnya, dan jejak kegilaan dan keterkejutan muncul di matanya yang indah. Tenangkan aku. Meskipun Xiao Yan juga merasa bahwa api di tubuh Raja Xuanling tidak sederhana, tidak ada gerakan sebesar Mu Yingying. Namun, meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi, dari ekspresi Mu Yingying, dia juga tahu pentingnya masalah ini. Saya pergi. Mu Yingying menahan kegilaannya, dan kemudian bibirnya bergerak sedikit, dan nada keras kepala muncul dalam suaranya. Tidak, itu pertarungan antara puncak Dou Emperor, kamu hanya akan mati jika kamu pergi seperti ini. Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar langsung menekan Mu Yingying yang baru saja berdiri. Lepaskan saya. Mu Yingying mengubah kelemahannya sebelumnya, dan nyala biru-biru langsung memenuhi tubuhnya yang halus. Neneknya, Xiao Yan mengutuk dengan keras, tapi hatinya sangat terkejut. Sejak Mu Yingying menerobos Kaisar Dou Bintang 5, api suci biru-biru di tubuhnya membuat Xiao Yan sangat cemburu. Meskipun tidak jelas apa perbedaan antara api aneh dan api suci, Xiao Yan jelas merasakan bahwa api baru di tubuhnya, yang menyatu dengan 23 jenis api aneh, menimbulkan rasa takut saat api merah menyala muncul dari tubuh Raja Xuanling. Meskipun sangat lemah, itu ditemukan oleh Xiao Yan. Saat berikutnya, dengan waktu ketika api biru muncul di tubuh Mu Yingying di depannya, api aneh di tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar hebat. Perasaan seperti ini seperti menghadapi sesuatu yang sangat kuat. Xiao Yan belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya,
dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia segera meraih tangan Mu Yingying. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga tahu bahwa Mu Yingying ini lemah, tapi dia lembut dan tidak keras. Di tempat di mana orang-orang kuat berkumpul, jika ada sedikit konflik, maka dia akan terlihat oleh publik, dan dia hanya akan berakhir di dalam game. Itu akan sangat menyedihkan. Api di tubuh Raja Xuanling adalah milik kakakku. Mu Yingying juga mendapatkan kembali ketenangannya di bawah keterkejutan Xiao Yan, lalu berkata dengan menggigit gigi peraknya. Saudaramu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu keluar untuk mencari saudaramu? Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Meskipun dia tidak mengetahui detail Mu Yingying, karena intuisinya, Xiao Yan percaya bahwa dia tidak berbohong. Namun, bahkan jika Mu Yingying mencoba yang terbaik untuk menekan api suci di tubuh Mu Yingying, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan gelombang ketakutan. Dan nyala api yang muncul dari Raja Xuanling mungkin juga sejenis api suci. Tidak, nyala api di tubuh Raja Xuanling sangat menakutkan, tapi sepertinya bukan api suci. Xiao Yan merenung sedikit, dan pupil matanya yang gelap tiba-tiba menatap Raja Xuanling di udara. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa nyala api di tubuh Raja Xuanling sepertinya salah. Dengan baik, Mu Yingying mendengar kata-kata itu, alisnya yang ramping berkedip, dan kemudian dia menatap Raja Xuanling. Meskipun api merah menyala, di tubuh Raja Xuanling sangat menakutkan, Mu Yingying merasa bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Itu benar-benar bau api suci, tapi sepertinya jauh lebih lemah. Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, dan sebuah kejutan muncul. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Xiao Yan ragu sejenak, lalu berkata. Ya, Mu Yingying menjadi tenang saat mendengar kata-kata itu. Jelas, tidak peduli apa yang dia lakukan saat ini, dia tidak bisa mengubah situasi saat ini. Hanya saja bibir Mu Yingying bergerak sedikit, jika ada yang salah dengan saudaraku gelombang bahkan jika kamu adalah Kaisar Do Puncak, aku akan membuatmu membayar harganya. Kata-kata yang agak konyol keluar dari mulut Mu Yingying, tetapi Xiao Yi, yang berada di sampingnya, melihat sesuatu yang berbeda. Apa sebenarnya Mu Yingying ini? Xiao Yi tahu bahwa Mu Yingying ini jelas bukan omong kosong. Kekuatan api suci biru di tubuhnya sama kuatnya dengan peri api tingkat Kaisar Do Bintang 8, Xiao Yi. Wei Wei merasakan banyak tekanan. Setelah Xiao Yan menghibur Mu Yingying, dia dengan santai melirik Tang Tang dan beberapa orang tidak jauh. Mereka sekarang menyaksikan pertempuran di langit dengan saksama, dan mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semuanya, dia juga menatap Raja Xuanling, karena dengan persepsinya yang luar biasa, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa energi antara dunia ini dengan cepat tersapu oleh Raja Xuanling, berkumpul. Sayang, pengalaman hidup gadis kecil ini sepertinya tidak sederhana. Di belakang Xiao Yan, penguasa kuno Yi Huoheng bergerak sedikit, dan naga di dalamnya berubah menjadi jiwa naga, menatap Mu Yingying dan Xuanling Wang terus berpikir. Sekarang pertempuran telah mencapai tahap panas putih, pembangkit tenaga listrik dari 8 suku lainnya akan segera datang ke sini. Petik 2. Raja Xuanling, kamu sepertinya melewatkannya kali ini. Di bawah gurun, kata kemarahan dengan senyum muram. Apa yang ada di kuil yang sebenarnya membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Di sebelah Nudong, sosok yang diselimuti energi hantu perlahan berkata di dalam hatinya. Orang ini adalah orang dari Istana Jiwa. Ketiga pertempuran itu adalah pertempuran yang kuat. Sefu dan Qintian itu, sejak awal pertempuran, telah meledak dengan semangat juang yang mengerikan. Meskipun sebagian besar kekuatan Jue dicegat di bawah penutup penghalang hitam dan putih kehidupan dan kematian, masih ada ledakan semangat juang yang menakutkan yang mengandung kekuatan hidup dan mati, yang membuat semua orang merasa sedikit senang. Fluktuasi yang mengerikan, jika ada jejaknya, bahkan jika itu hancur. Benar-benar layak menjadi duel antara pembangkit tenaga puncak Doudi dan pembangkit tenaga setengah abadi. Keduanya bertarung sangat keras sehingga jelas tidak akan ada pemenang dalam waktu singkat. Raja Xuanling saling memandang, dan kemudian menjadi tenang. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan pamannya telah mencapai puncak Doudi selama beberapa dekade, orang yang menghadapinya adalah pusat kekuatan veteran dari klan ular, Ular Fu. Ini adalah kekuatan setengah abadi yang asli, jadi Raja Xuanling paling takut dengan kekalahan Qintian. Setelah Qintian dikalahkan, perjalanan ini pasti akan gagal.
Melihat penampilan ini, Raja Xuanling merasa lega, dan kemudian dia terus mendesak nyala api merah, dan nyala api yang membuat ruang sedikit terbakar muncul. Di sisi lain, melihat ular biru dan putih, Yubo yang sedang bertarung perlahan menghilang. Batuk, batuk. Setelah ledakan yang mengejutkan mereda, ular biru putih itu pertama-tama tersentak keras, dan saat berikutnya, pupilnya menyusut dengan kencang dan langsung menjadi lamban. Karena sebelumnya, di bawah tekanan, beberapa kekuatan jiwa yang aneh di inti pengobatan, kekuatan ular biru putih banyak ditekan, dan ketika serangan batu giok datang, ular biru putih itu jelas merasakan sosok besar menolak untuk dirinya sendiri. Serangan mematikan itu. Pada saat ini, apa yang muncul di depan ular biru putih itu adalah seekor ular ungu raksasa yang telah terluka parah oleh serangan mengerikan dari Fan Yu. Ular raksasa ungu itu tergeletak di padang pasir seperti semut, tanpa vitalitas di tubuhnya, tanpa kecemerlangan di pupilnya, seperti abu mati. Pada ular raksasa ungu, bau terbakar terus muncul, dan pada tubuh besar itu, bekas luka yang terlihat muncul satu demi satu. Melihat bekas lukanya, banyak daging dan darah telah kabur, dan bahkan darahnya perlahan mengalir keluar. Si kecil, ular biru putih itu tidak peduli dengan luka di tubuhnya, lalu sosok itu tiba-tiba bergerak, menghadap ular raksasa di atas gurun. Xiaozi, bangun. Suara marah bergema di seluruh gurun. Batuk, batuk. Ular ungu raksasa itu bergetar sedikit, dan seolah-olah menggunakan seluruh kekuatannya, kepala ular dari ular ungu raksasa itu berbalik ke arah ular biru putih itu. Tuan, Anda akan baik-baik saja. Ular raksasa ungu itu melihat bahwa tidak ada bekas luka yang jelas pada ular biru putih itu, dan ekspresi lega muncul di mata ular itu. Dengan kelegaan di mata ular raksasa ungu itu, ular biru putih itu sepertinya menyadari sesuatu. Si kecil, kamu tidak bisa melakukan itu tanpa perintahku. Mata tegas ular biru putih itu lepas, dan tetesan air mata seukuran tetesan hujan terus menetes di tubuh ular raksasa ungu itu. Tuan, lagi pula, mereka terlalu kuat, kali ini aku hanya bisa membiarkanku dengan sengaja. Ular ungu raksasa tersenyum sedikit pada ular biru putih, dan kemudian energi ungu membungkus ular biru dan ular putih di depannya, langsung mengirimkannya ke jauh yang tidak dapat diakses. Dalam energi ungu, tidak peduli seberapa keras ular biru putih itu meronta, ia tidak bergerak sama sekali. Setelah melakukan semua ini, ular raksasa ungu. Kekuatan tingkat kesempurnaan Do Emperor Bintang 8 tiba-tiba meledak. Benar-benar ulet, bagaimana kamu bisa benar-benar berdiri? Xuan Mo mencibir sedikit, dan melirik beberapa orang di sampingnya dengan santai. Kalian semua harus mati. Melihat ini, ular hijau itu melihat jejak kegilaan di matanya, lalu langsung meledak, menyerang iblis misterius itu. Dengan serangan ini, Xuan Mo juga menemukan bahwa ular hijau di depannya memiliki aura samar yang membuatnya takut, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya, energi hitam muncul, dan dia bertarung dengan ular hijau itu. Apa ini? Apa yang dilakukan ular raksasa ungu ini? Inti obat dengan napas lemah di samping membuka mulutnya sedikit. Tidak, ini penghancuran diri. Pada saat serangan berakhir, kekuatan Fan Yu juga kembali ke tubuh masing-masing. Tetapi pada saat ini, pupil Fan Yu menyusut dengan kuat, dan gelombang teror mengalir ke dalam hatinya. Penghancuran diri. Dengan mengorbankan diri sendiri, dengan imbalan kekuatan yang sangat menakutkan dalam sekejap. Ayo cepat. Fan Yu berkeringat dingin, lalu tiba-tiba berkata. Hanya saja sebelum suara Fan Yu menyebar, dendam ungu tiba-tiba muncul di langit itu. Kemudian raksasa ungu yang terluka parah dan sekarat meraung di langit. Suara itu melintasi langit, mengetahui betapa sombong dan menakutkannya itu. Keluarga Medusa, harga diri, tidak diragukan lagi. Ular raksasa ungu itu berteriak ke langit, dan kemudian titik cahaya ungu seukuran lengkeng tiba-tiba mengembun di depan sosok yang sudah penuh teka-teki itu. Titik cahaya ungu baru saja muncul, dan gelombang destruktif perlahan menyebar. Kemudian, tanpa memberikan reaksi kepada Fan Yu dan yang lainnya, titik cahaya ungu itu meledak seketika dengan keras. Bum bum bum. Kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya muncul dari titik cahaya ungu, dan kemudian titik cahaya ungu yang diringkas oleh ular raksasa ungu berubah menjadi kekuatan penghancur ungu yang sangat aneh. Energi ungu yang menggerakkan langit dan bumi tiba-tiba meledak dengan tubuh ular raksasa ungu dan kelompok Fan Yu sebagai intinya. Bajingan. Melihat ini, Fan Yu juga tahu bahwa semua orang tidak dapat melarikan diri, dan wajahnya langsung bermartabat, dan kemudian di telapak tangannya,
kekuatan ruang perak yang menakutkan muncul, mencoba mengalihkan kekuatan penghancuran diri. Kami juga datang. Di sisi inti obat, mereka melihat ke bawah gelombang Xuan Wanxin, Mu Chen Feng, dan Mu Chen juga tiba-tiba meledak menjadi aura yang menakutkan, dan kemudian mereka bertemu dengan kekuatan ledakan yang mengerikan itu secara paksa. Sabu-sabu. Kekuatan penghancur yang ditampilkan dengan biaya penghancuran diri menyebar dalam lingkaran, dan dalam waktu singkat, itu bertabrakan dengan dendam ruang angkasa perak Fan Yu. Bang bang bang. Fan Yu menyemburkan seteguk darah, dan kemudian ki pertempuran ruang putih perak langsung dihancurkan oleh kekuatan kehancuran ungu. Tidak, aku tidak tahan lagi. Murid Fan Yu menyusut dengan kencang, dan ekspresi kaget muncul. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa mengerikan penghancuran diri ular ungu raksasa ini, sekuat kesempurnaan bintang 8 Dou Emperor. Ayo kerja sama. Melihat ini, Yao Xin langsung menghadapi Fan Yu Dao itu, dan kemudian di bawah, perisai cahaya Dou Qi 5 warna yang besar muncul. Berhenti untukku. Dengan tambahan Fan Yu, perisai cahaya Dou Qi yang besar langsung berubah menjadi 6 warna. Di atas perisai cahaya Dou Qi 6 warna, itu sangat kokoh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Bum bum bum. Kekuatan kehancuran ungu bertabrakan dengan perisai cahaya 6 warna, dan kemudian aura mengerikan tiba-tiba menyebar. Setelah kekuatan destruktif ungu dan perisai cahaya 6 warna bertabrakan, ungu yang sangat mempesona keluar dari mata ular biru putih, dan kemudian bibirnya bergerak sedikit, dan seteguk darah ungu tiba-tiba menyembur. Si kecil, ular biru putih itu menangis histeris, dan jeritan memekakkan telinga bergema di ruang ini.